kita masuk ke materi Windows 7. Oke, Windows 7 itu sendiri adalah sebuah sistem operasi yang adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi untuk menjembatani antara perangkat keras komputer dengan user atau pengguna komputer itu sendiri. Kemudian, setelah PC kita nyalakan, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Namanya adalah, di sini semuanya namanya adalah desktop. Oke, nah di dalam desktop ada beberapa elemen-elemen. Oke, yang pertama adalah wallpaper area. Kemudian di bawah ada taskbar. Kemudian ada system tray. Ada start button. Dan ada shortcut. Oke, misalkan di wallpaper area, saya ingin ganti desktop background-nya. Oke, kita dapat klik kanan. Kemudian kita pilih personalize. Kita dapat pilih tema yang ada di dalam Windows 7. Di sini ada Windows 7, ada arsitektur, ada karakter, ada landscape. Oke, kita bisa pilih salah satu. Ada nature. Saya pilih nature. Cukup diklik saja. Nanti di desktop background-nya dia akan berubah. Oke. Kemudian ada desktop background. Kita bisa pilih desktop background-nya. Nah, kemudian kita dapat gunakan fill di sini. Kita dapat gunakan fill. Inilah posisi dari gambarnya. Kemudian nanti gambar apa saja yang akan ditampilkan di dalam desktop background nanti akan diperlihatkan di sini. Konten-konten dari nature tadi. Kemudian di Windows 7 juga dapat kita atur. Misalkan di desktop background saya ingin berganti tiap 10 menit sekali untuk desktop background-nya. Kita dapat atur di change picture every-nya. Saya ingin setiap 10 menit misalnya. Kita bisa pilih 10 menit. Kemudian ada shuffle. Dia untuk random untuk menampilkan gambarnya nanti. Saya shuffle. Kemudian kita dapat save change. Kita dapat simpan perubahannya. Oke. Kemudian kita close. Kemudian ada start button. Kita dapat pilih start button. Start button ini berfungsi untuk menampilkan tools-tools atau aplikasi-aplikasi apa saja yang telah kita install di dalam Windows 7. Misalnya saya telah menginstal Office, misalnya saya dapat pilih ke all program, nanti akan ada di Microsoft Office. Oke. Kemudian ada system tray, berfungsi untuk menampilkan pengaturan dari sistem, waktu dari sistem. Kita dapat pilih, kita dapat atur nantinya untuk tanggal, untuk hari ini misalnya. Kita dapat atur di sini. Oke. Kemudian di taskbar berfungsi untuk menampilkan jendela-jendela apa saja yang telah kita buka. Misalkan di sini saya telah buka ada file Excel, saya buka file Excel. Nah, setelah saya buka file Excel, nanti di dalam taskbar dia akan disimpan. Dia berfungsi untuk menampilkan aplikasi atau jendela yang telah kita buka. Kemudian, misalkan saya pengguna Word misalnya, Microsoft Word 2007, saya ingin buka aplikasinya. Oke, kita dapat masuk ke Start button. Kita klik di Start button. Kemudian kita cari programnya di All Program. Kita pilih Microsoft Office. Kemudian dicari Word. Saya pilih Word. Nanti jendela Word akan terbuka. Nanti akan ditampilkan di dalam taskbar di sini. Program telah kita buka. Nah, di sinilah tampilan dari
window Word atau jendela dari Word. Oke, kemudian di sini di kanan ada tombol minimize. Nanti untuk meminimize program. Untuk menampilkannya tinggal kita klik kembali saja di layar taskbar. Oke, kemudian kita juga bisa close. Bisa kita close dengan tombol X di sini. Oke, kita bisa close. Atau untuk membuka aplikasinya, kita juga dapat gunakan di start button lagi. Kita dapat gunakan pencarian, search, ketikan saja Word misalnya, nanti akan direferensikan Microsoft Word Office 2007. Nanti kita dapat pilih. Oke, caranya sama. Oke, kemudian kita masuk ke dalam Windows Explorer. Oke, Windows Explorer adalah tampilan yang berfungsi untuk memanage penggunaan dari drive-drive yang ada di dalam Windows 7. Oke, kita dapat mengaksesnya di dalam Windows Explorer dengan menggunakan klik kanan. Di layar Start, kemudian kita pilih Open Windows Explorer. Oke, di dalam Windows Explorer nanti akan terlihat di komputer ada drive C, D, dan E. Oke, misalkan di sini di dokumen saya punya file namanya perpus seru. Oke, saya ingin kopikan file misalkan perpus seru dalam drive C misalnya. Oke, kita dapat copy, itu menggandakan file. Oke, kita dapat klik kanan di perpus seru, saya klik kanan, kita dapat copy. Saya ingin kopikan ke C misalnya. Saya klik saja di C, kemudian klik kanan di area kosong, klik kanan di area kosong, kita pilih paste. Nanti akan digandakan di dalam hard disk C atau local disk C. Atau misalkan saya ingin pindahkan file perpus seru ini ke dalam disk D misalnya. Oke, kita dapat gunakan cut. Oke, kita dapat klik kanan, kita pilih cut. Saya ingin letakkan di D. Saya klik saja di D. Saya klik di area kosong. Kita pilih paste. Data sudah ada. Nanti akan ada perpus seru. Oke, untuk copy dan cut ini dapat digunakan untuk folder atau juga dapat digunakan untuk file. Misalkan di perpus seru saya punya data file, di sini ada pengenalan komputer misalnya. Kita masih dapat copy filenya. Atau nanti kita dapat pindahkan menggunakan send to. Jika kita punya flash disk misalkan kita ingin simpan ke dalam flash disk, nah tinggal kita send to saja, nanti akan ada opsi dari flash disknya. Oke, kemudian untuk pencarian di dalam Windows Explorer, misalkan saya punya folder perpus seru, saya ingin cari foldernya misalkan. Nah, kita dapat gunakan ada search option di sini. Ada search bar. Oke, kita klik di komputer. Kemudian kita pilih search komputer. Oke, misalkan saya ingin cari namanya adalah perpus seru. Nama foldernya adalah perpus seru. Saya tuliskan saja perpus seru. Oke, kita tunggu.
Nanti sistem akan mencari file perpus seru tersebut. Oke, nanti akan ditemukan folder perpus seru. Dia letaknya ada di D. Jika kita ingin masuk ke foldernya, kita dapat klik kanan. Oke, kita bisa open. Nanti akan ada perpus seru. Oke. Atau untuk masuk ke Windows Explorer, kita dapat gunakan shortcut. Kita bisa gunakan Windows E, Windows pada keyboard, kemudian E. Nanti akan muncul Windows Explorer. Oke, kemudian di dalam Windows Explorer terdapat library. Oke, di sini ada library. Nah, di sini ada library dokumen, ada musik, ada picture, dan ada video. Nah, kita dapat atur file-file yang sering kita pakai atau yang sering kita akses ke dalam library ini. Kita dapat tambahkan, misalkan di D, di drive D, saya punya file misalkan ada perpus seru, saya dapat tambahkan dokumen tersebut, saya dapat klik kanan, di sini ada include in library. Misalkan bentuknya adalah dia adalah dokumen, saya tambahkan saja ke dalam dokumen. Nanti di my dokumen akan ada perpus seru. Oke, inilah cara untuk menambahkan file yang sering kita akses ke dalam library. Oke, demikian untuk modul dari Windows 7-nya.